Jadi Mas Dwi banyak membahas tentang kidung yang disebutkan dalam beberapa prasasti maupun sastra lama, dan banyak sekali sastra-sastra yang berkaitan dengan cerita, bahkan dalam Panji juga cerita. Namun demikian sebenarnya kidung itu adalah metode penyampaian. Kidung itu metode penyampaian, yaitu cerita itu disampaikan melalui kidung, melalui bentuk puisi. Di dalam puisi Jawa itu ada beberapa macam. Jawa, mulai Jawa Tengah sampai Jawa Baru itu ada mocopat, ada tembang tengan, ada tembang agung. Itu semuanya adalah kidung. Bahkan kidung itu bukan hanya sekedar penyampaian lagu saja, penyampaian cerita, tapi Mas Dwi juga menyebutkan bahwa kidung itu adalah suatu sarana untuk menyampaikan hubungan antara makhluk dengan khaliknya. Jadi hubungan antara makhluk dengan khaliknya dilakukan melalui kidung, melalui tembang, melalui lagu, ya. Bikuk itu menyampaikan seperti ini. Remo yang selalu ditampilkan di dalam kesenian ludruk dan ditampilkan yang pertama. Remo kalau ditampilkan ada remo yang baru tampilkan di tengah itu salah. Saya mengatakan salah dalam konsep ya, bukan dalam kreativitas. Saya mengatakan dalam konsep itu salah. Kenapa? Karena remo yang berkaitan dengan kidungan itu hubungannya dengan sangkan paran, kata Bikuk ini, dan kenyataan memang demikian. Jadi sangkan paran yang dumadi itu disampaikan melalui kidung dan tarian yang pertama. Hampir setiap, kalau sekarang sudah dirubah ya terserah saja yang merubah ya, hampir setiap tembang yang pertama pasti mengatakan doa. Ya, pasti mengatakan doa, yaitu sugeng rawuh para pamiyarsa, ya, sugeng rawuh para, ini kata sugeng rawuh itu artinya selamat. Ini adalah doa. Oleh karena itu yang namanya kidung, yang namanya ngidung dalam remo, dalam ludruk itu adalah doa yang pertama kali, doa selamat kepada dirinya, kepada pemainnya, kepada mungkin yang nanggap, terutama kepada penontonnya. Oleh karena itu yang namanya kidung itu pasti diawali dengan salam, uluk salam, yaitu ya sugeng rawuh kula atu binaring yang cocok Amerikani, kesenian kita dan seterusnya ya. Dan itu adalah merupakan satu doa. Sebenarnya kidung ini tidak hanya sekedar nama lagu atau saya mengatakan metode penyampaian, tetapi di dalam beberapa agama menyebutnya kidung itu adalah sebagai doa. Salah satu di agama, mohon maaf kalau saya salah, di agama Kristen itu salah satunya ada menyebutkan kidung. Kidung apa gitu ya. Dalam katekismus juga ada kidung, dan di dalam bentuk-bentuk yang melakukan doa itu disebut juga kidung. Nah, kidungan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Dwi tadi. Jadi widu mangidung itu artinya penyanyi menyanyikan, maksudnya begitu. Penyanyi menyanyikan. Widu itu adalah penyanyi. Widu jadi sekarang menjadi kata widu menjadi widuan gitu kan. Karena di dalam perubahan fonim itu ada W, L, R itu menjadi satu, W, B, ya, W, B, L gitu ya. Seperti Lara, Rara dan sebagainya. Itu adalah menimbulkan satu kata jadian, kata yang berubah ya. Di dalam suatu pertunjukan kidungan itu penting sekali untuk ludruk, sangat penting ya, sangat penting.
Sehingga kalau ludruk tidak ada kidungannya sama sekali, itu bisa dikatakan sebagai sandiwara. Sandiwara atau sandiwara Jawa ya, sandiwara Jawa. Oleh karena itu di dalam kesenian ludruk mutlak harus ada kidungan, ya, harus ada kidungan. Di mana kidungannya? Kalau kidungannya di mana-mana boleh, ya. Di Bedayan boleh, di Dagelan juga boleh. Pokoknya harus ada kidungan, ya, harus ada kidungan. Karena di dalam kidungan itu merupakan satu aspek ungkapan baik itu berupa abstraksi dari cerita, baik berupa ungkapan dari pemain kepada penonton untuk menyampaikan sesuatu yang isinya sangat universal sekali. Tadi Mas Dwi juga mengatakan semacam ini, ya. Jadi isinya sangat universal, mulai dari doa yang paling sakral sampai dengan sindiran yang paling seksual misalnya, itu selalu ada di dalam ludruk. Bahkan sekarang itu kalau nggak ada sindiran semacam itu kurang lucu. Tapi saya tidak terlalu setuju itu. Ya boleh, bukan tidak boleh sekali. Nah, karena begitu pentingnya kidungan yang menghibur, yang mendoakan, itu sampai sekarang di daerah Tengger, kalau ada kidungan pasti disawer. Pak Soleh itu kaget pernah disawer itu. Iya pernah itu, waktu ada pertunjukan pertama kali Remo di pertunjukan topeng disawer. Loh, saya kok dapat uang gitu. Ini agak gelem tapi ya. Sampai sekarang yang namanya kidungan, baik itu kidungan di Ngremo, kidungan di Bedayan, di Monosuko dan sebagainya, itu sampai sekarang masih, apalagi kalau di Tengger itu ludruk itu mulai dari jam 9 main Ngremo, jam 8 bukan jam 8 main Remo, itu berbentuk kidungan itu sampai jam 2 malam. Ini bener ini, ya. Ya ada Ngremo tembel juga ada Ngremo ditembel, kemudian ada Bedayan ditembel, ada Dagelan juga ditembel, bahkan ditembel itu diberi uang. Ya, ini namanya tembelan, diberi uang. Betul. Nah, kemarin saya ya ada yang pakai peniti, ada yang macam-macam. Karena tanda ewet lanang ya, kan tanda lanang ya. Jadi yang jadi laki-laki ya diselesepno langsung, nggak ada masalah gitu ya. Wong tanda aja kadang-kadang dikonokno tanda temenan ya. Nah, kemarin ini pengalaman kemarin bukan, sebenarnya bukan pengalaman pertama kali. Kemarin itu saya sedikit agak mangkel gitu, mangkel apa? Mosok lakon mulai jam 2:30, baru masuk lakon itu 2:30, betul. Jadi masuk cerita 2:30. Padahal saya peran yang pertama kali dengan yang terakhir gitu ya. 2:30 main, kemudian jam 4 kurang 1/4 selesai. Jadi cerita itu sebenarnya ceritanya bisa panjang, tetapi karena mulai jam 2:30 jadi hanya digeratak gitu. Nah, saya memberikan solusi kepada teman-teman itu. Saya ingin lho, dikei cerita dhisik, kok di tengah-tengahnya kayak Bedayan, kok cerita meneh Bedayan. Jadi ceritanya aja rada gayeng gitu. Ini tidak. Jadi pokoknya ini sulit untuk dirubah karena ada sawerannya itu apa? Ya, jadi itu sulit dirubah. Nah, berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Cak Marsam ini, Cak Marsam pernah bicara, ya apa Mas, aku kidungan ini terus. Kenapa? Kalau tidak terus, sopo sing terusno? Saya bilang gitu. Lek gak terus, sopo sing terusno? Nah, sementara ini teman-teman ludruk malu untuk ngidung di tengah jalan, ngidung di pasar Wagenan, ngidung di gini, ngono gini dewi ngidung. Nah, teman-teman nah ternyata apa yang disampaikan oleh Cak Marsam berkali-kali ini membuahkan hasil. Artinya hasilnya apa? Setidak-tidaknya
para milenial itu yang nonton loh ya, yang nggak nonton ya nggak tahu gitu ya. Yang nonton itu mengerti, oh ini kidungan ya. Tapi kidungannya Cak Marsam masih sedikit monoton. Kenapa? Lebih banyak ke kidungan dangdutan yang diakai gitu ya. Kidungan yang kan masih banyak sekali kidungan yang perlu disampaikan ya. Kidungan Remo itu ada 4 macam sebenarnya ya. Ada yang pertama sampai kemudian kalau Cak Marsam kidungan lebih banyak ke dangdut, tapi itu nggak salah karena kalau yang kidungan yang semacam itu disampaikan di situ mungkin bosen, sing ngrungokno ya bosen gitu ya. Dan kidungan ini zaman dulu, saya nggak tahu sekarang mungkin sudah tidak. Zaman dulu itu adalah suatu ungkapan sosial bagi masyarakat petani. Kalau di sini banyak dulu ya pada waktu di Tegalan itu hidungan di sini hidung, kemudian disaut di sana hidung. Ini benar ini. Ini sampai dengan betul. Sampai dengan kira-kira yang saya tahu sampai dengan tahun 70 80-an itu masih. Tapi sekarang saya nggak tahu karena saya nggak tahu nang Tegalan meneh. Tegale siji. Iya, itu yang sebenarnya apa yang disampaikan di dalam bukunya Cak Marsam itu sebenarnya lengkap isinya. Ada ungkapan penyampaian ajakan berbuat baik, ada ini tadi baru saja sampaikan adalah kidungan yang ritual untuk menyampaikan hubungan berbuat baik supaya Tuhan tidak membalas dan sebagainya. Ini sebenarnya juga kidungan yang berarti ritual. Juga ada yang kidungan berarti hubungan sosial ya, ada plesetan dan sebagainya. Kemudian menegur sapa juga kidungan juga demikian. Dan sampai sekarang masih ada walaupun tidak banyak. Kalau ada loro pangkon, ngerti ya loro pangkon, anak-anak minian kan. Loro pangkon itu adalah mantenan panggih dulu ya. Yang namanya loro pangkon itu kalau perempuannya belum haid, belum datang bulan. Nah, itu pasti diadakan loro pangkon. Nah, itu berbalas kidung, kemudian kalau sudah kidung selesai, kemudian tarian yang dilakukan secara ganjaran, secara visual gitu ya. Nah, seperti itu. Di dalam kesenian yang ada di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Tengah, hanya bentuknya berbeda. Di Jawa Timur kidungan mutlak pasti ada. Semua, baik wayang topeng, wayang kulit, ya ada. Wayang kulit, wayang topeng itu pasti ada. Ya, walaupun bentuknya tidak seperti jenis kidungan jula-juli, tetapi juga berbentuk kidungan. Pak Soleh sering kalau dalam mesti kidung nggak pernah lupa, ya nggak pernah lupa, jadi ono niku ya nggak ngerti gitu ya. Tapi enggak, kayak Pak Soleh selalu menyampaikan hal semacam itu karena memang itu secara kalau orang mengatakan sudah mendarah daging gitu ya, artinya sudah ada di dalam diri pribadinya sendiri yang pasti akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Saya pernah mengatakan pada Pak Marsam mengatakan, Mas, lu dulu itu wis jarang sih nonton. Soalnya ya sing nanggap ya wis gak ono arang-arang misalnya. Sing nanggape ono ndek weso, esok kayak ono ndur nanggap. Ndek kutha sapa kate nanggap itu. Ya aku tak ludruka dhewe. Iya lakonono ya. Nek awakmu nglakoni iki terus, awakmu pasti duwe hasil. Mbok hasilé apa ojo muni hasilé dhuwit. Mesti kono ono hasilé. Hasilnya aku nggak ngerti. Loh, pada suatu saat kamu pasti akan mendapat uang dari itu. Diceluk, dikongkon ngajari oleh duit, kemudian ada seminar, kemudian hidung oleh duit ya. Oleh kayak itu. Ya, ini apa yang ada di dalam usaha Pak Marsam ini, Cak Marsam ini merupakan satu usaha yang luar biasa menurut saya
karena tidak semua orang mau berbuat semacam itu. Ya, walaupun sebenarnya Pak Marsam ini bukan satu-satunya penghitung, banyak penghitung yang jauh lebih baik dari Pak Marsam. Tapi yang melakukan semacam ini baru Pak Marsam, ya, baru Pak Marsam. Kemudian nanti Pak Soleh, gitu ya. Ya, nah, rupanya Mas Indu agak kepingin rupanya ya. Walaupun teater modern itu perlu ngitung ya. Ini teater apa sok ngelarang itu? Enggak apa kan? Enggak apa. Nah, di dalam hal-hal yang semacam ini perlu untuk diupayakan. Ya, saya setuju dengan Pak Soleh tadi, ini perlu haki gitu ya. Perlu untuk dipatenkan. Minimal adalah jenis lagunya, ada berapa macam lagu. Bahwa isinya itu terserah yang itu, karena ludruk zaman dulu itu adalah spontanitas mau mengatakan kidungan ini, tidak dihafalkan. Kalau sekarang hafalan untuk sing wis ono dhisik. Sekarang seperti itu. Dulu enggak. Keluyuran nang pasar, nah ini apa hubungannya dengan keluyuran? Sekarang apa namanya, gedong, tahu yang gedong ya? Gedong itu main di satu tempat untuk dibayarkan, nobong ya. Itu pagi keluyuran nang pasar ketemu karo wong dodol gedhog, metu wis kidungan gedhog. Sing dodol gedhog kok ayu kok tambah rame ngono. Bareng sing dodol gedhog ayu kok akeh sing marani tambah rame. Nah, kidungannya tambah raket gitu ya, tambah raket. Kemudian di samping itu kidungan yang ada di dalam kesenian ludruk itu pasti akan berhubungan langsung dengan hubungan sosialisasi masyarakat di tempat itu. Dulu ya, kalau sekarang ya jarang. Saya kira ludruk sing nerok ya, sing apa? Yang gedong juga sudah hampir nggak ada, mungkin juga nggak ada, sehingga nggak tahu situasi. Tahunya sekarang kalau tanggapan di satu tempat, wongnya itu kok ndi yo karo desa kono ono apane karo. Makanya nggak tahu, hampir nggak pernah menyinggung apa yang ada di masyarakat itu. Kalau toh menyinggung itu secara global saja, misalnya hubungan masyarakat dengan pemerintah, dengan apa sekarang dengan kalau apa yang paling populer pada masa saat ini misalnya COVID gitu ya. Misalnya koruptor dan sebagainya. Walaupun itu sudah usang, COVID sudah usang kemarin keluar lagi wis gak usung COVID wis entek wisan gitu ya. Nah, itu masih keluar lagi dan itu menjelaskan COVID dari awal lagi. Masya Allah, ini mbok karepku mbok maca apa delok-delok gitu ya. Nah, ini salah satu yang perlu untuk dilestarikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Marsam ini bisa dicontoh. Saya nggak mengajarkan panjenengan semua untuk hidup di tengah dalam gitu ya. Biar Pak Marsam sendiri aja gitu. Ya, ono wong duwe gawe teko ngitung ning ngono. Ono rapat teko ngitung ning ngono. Ono seminar teko ngitung. Nggak ada masalah buat Pak Marsam. Tapi kalau panjenengan kira-kira kate ngitung wis dianggap wong dhisik. Saya kira itu mungkin ini sedikit. Dan oh ya, kalau disampaikan sebagai perjuangan, ini adalah saya mengatakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pejuang seni tradisi, khususnya pejuang kidungan, pejuang ludruk. Kenapa demikian? Karena siapa sih yang nggak tahu kalau Indonesia ini sudah krisis, hampir krisis semuanya. Ekonomi ini ya kalah. Apa meneh teknologi sembarang kalian ngimpor gitu ya. Kemudian pertanian juga kalah dengan Orde Baru, Jakarta jauh ya. Hanya tinggal seni tradisi yang menjadi satu unggulan utama di negara kita. Enggak orang-orang luar negeri, orang-orang asing itu datang ke Indonesia hanya ingin melihat kondisi budaya khususnya budaya tradisinya. Kalau budaya modern lagi wong Amerika nggak akan mungkin untuk band rock di sini, nggak mungkin. Kan di kono luwih apik timbang di kene gitu ya. Kalau nonton jarang kepang gue nonton ya. Kagum kabun. Jarang kepang kok bisa mangan beling bareng ya apa gitu ya. Nah, walaupun di sana ada bentuk semacam itu ya. Saya kira itu saya ucapkan selamat Pak Marsam ya.